Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. DC SMA, Fisika SMA kelas 12 ya. Nah, sekarang kita soal yang pertama akan kita bahas, yaitu sebuah rumah berlangganan listrik dari PLN. Rumah tersebut menggunakan 4 lampu TL masing-masing 10 watt dan menyala 5 jam sehari, satu buah TV 80 watt menyala 10 jam sehari, 2 buah kipas angin masing-masing 25 watt menyala 6 jam sehari, 1 buah kulkas 75 watt menyala 24 jam sehari, dan 1 buah setrika 150 watt menyala 2 jam sehari. Jika harga 1 kWh yang ditetapkan oleh PLN adalah Rp500, berapakah rekening harus bayar selama 1 bulan? Nah, di sini nanti opsinya ini kita tambahin satu ya, 51.000. Nah, itu jawabannya adalah 51.000. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Mari kita lihat. Kita akan mengerjakannya dengan menghitung energi yang dipakai oleh masing-masing lampu selama 1 bulan ya, selama per hari dulu. Jadi yang pertama adalah lampu itu jumlahnya adalah 4, berarti 4 jumlahnya ya dikali 10 watt dikali daya dikali dengan pemakaian per hari 5 jam. Lalu ditambahin dengan TV itu ada 1 buah dikali dengan 80 dikali dengan 10 jam ya. Nah, kipas angin ya. Kipas angin ada 2 buah dikali dengan 25 watt dikali dengan pemakaiannya per jam adalah 6 jam sehari. Lalu ada kulkas. Kulkasnya ada 1 buah. Itu dikali dengan 75 ya. 75 watt dikali dengan 24 jam sehari. Dan 1 buah setrika. Setrika adalah 150 watt ya. 150 dikali dengan 2 jam sehari. Nah, ini harus kita hasilkan perkaliannya dulu, baru nanti kita totalkan, baru kita kali 30, baru kita kali biaya per kWh. Ya. 4 kali 10 kali 5 adalah 200. 1 kali 80 kali 10 adalah 800. 2 kali 25 kali 6 adalah 300. 1 kali 75 kali 24 adalah 1800. 1 kali 150 kali 2 adalah 300. Ini kita tambahkan, nanti hasilnya adalah 3400 watt hour ya, watt hour. Nah, kita kali dengan 30 karena pemakaian yang ini adalah pemakaian sehari. Untuk mendapatkan pemakaian 1 bulan, maka kita kali 30, berarti energi yang dipakai selama 1 bulan adalah energi yang dipakai sehari kali jumlah hari dalam 1 bulan kali 30. 3400 dikali dengan 30 adalah 102.000 ya, 102.000 watt hour ya. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam kilowatt hours adalah 102, tinggal bagi 1000 aja Dedek ya. kWh 102 kWh. Nah, kita tinggal cari biayanya adalah tinggal kalikan aja biaya energi dikali dengan biaya rata-rata per kWh. Berarti 102 kWh dikali dengan 500 hasilnya adalah Rp51.000 ya, Rp51.000. Jadi untuk ulangannya itu nanti saya cek untuk esainya saja. Nah, selanjutnya sebuah lampu dilalui arus 0,8 ampere. Jumlah elektron yang melintas pada lampu tersebut tiap jam adalah, nah kita mencari elektronnya Dede ya. Nah, rumusnya apa? Arus itu kuat arus sama dengan muatan per detik ya. Muatan per detik. Langsung aja, muatan itu adalah Q elektron, 1 buah elektron kali dengan jumlah elektron dibagi dengan per waktu ya, per detik. Nah, gitu. Nah, lanjut kita mencari elektron, berarti kita mencari jumlah. N sama dengan ya. Kalau kita kali silang, I kali T dibagi dengan muatan 1 buah elektron. Ingat bahwa Q dari sebuah elektron itu adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, kita tinggal pakai yang positifnya saja atau nilai mutlaknya saja. Langsung kita masukkan, kuat arus adalah 0,8 ampere dikali dengan waktu 1 jam ya. 1 jam yang dikali dengan 3600 detik ya. Karena satu internasional adalah detik. Nah, dibagi dengan muatan elektron. Muatan elektron adalah ambil positifnya, mutlaknya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kita kalikan saja 0,8
dikali dengan 3600 dibagi 1,6. Hasilnya adalah 1800 kali 10 pangkat 19 ya. Berarti 1,8 kali 10 pangkat 22 buah elektron. Jawabannya adalah B. Oke, soal yang ketiga adalah sebuah alat pemanas air adalah 200 watt, 220 volt yang dipasang pada sumber tegangan 110 volt. Nah, syarat normalnya bekerja adalah 220 volt ya adik-adik ya. Tetapi di sini dipasang pada tegangan 110 volt. Nah, bagaimana? Dia pasti akan menyerap daya listrik yang lebih rendah. Nah, tetapi hubungannya apa? Hubungannya itu kita tahu sendiri ya, bahwa perbandingan mereka adalah perbandingan terbalik dan perbandingan lurus. Yang bagian mananya? Nah, rumus yang ini, ingat yang dikerjakan sini adalah daya, tegangan, dan hambatan. Nah, ini identitas lampu ya, daya, tegangan, hambatan. Nah, hubungannya apa? Kalau misalnya untuk mencari daya dari sebuah lampu adalah V kuadrat dibagi dengan R ya. Nah, pada kasus ini kita akan melihat perbandingan yang bagaimana? Perbandingan P daya dengan hambatan itu berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik, sedangkan daya dengan tegangan itu berbanding lurus. Jadi itu adalah konstan ya, itu adalah konstan. Konstanta. Nah, berbanding dengan sebuah konstanta. Nah, tinggal kita bikin saja, berarti daya 1 kalau sudah seperti ini kali hambatan 1 dibagi dengan V1 ini pangkat 2 akan sama dengan ketika perbandingan yang kedua dilakukan, yaitu P2 dikali dengan R2 dibagi dengan V2 pangkat 2. Nah, kita tinggal matikan saja siapa yang disebut dengan tidak berubah nilainya. Tidak berubah nilainya adalah R, karena lampunya tidak diganti, yang diganti adalah identitas listriknya saja. Selanjutnya P1 itu kita masukkan sebagai 200 watt, kan awalnya 200 watt. Nah, dibagi dengan tegangan yang pertama adalah 220 volt, berarti 220 volt itu pangkat 2, tinggal kali 220. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya P2 nya adalah itu yang ditanyakan, atau daya disipasi yang kedua ya. P2 dibagi dengan V2 kuadratnya dia 110 kuadrat. Nah, gitu, karena V2 kuadrat kali 110. Nah, ini bisa bagi-bagi ya Dede ya. Bagaimana bagi-baginya? 220 dengan 110 bisa sini 2. 220 yang ini bisa bagi 2. Jadi 200 bagi 4 itu 50. Berarti P2 daya setelah terjadi penurunan tegangan, maka P2 sama dengan 200 bagi 4. Hasilnya adalah 50 watt. Nah, ini jawabannya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 buah hambatan dirangkai seperti pada gambar. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, nah ini ditanya adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Berarti kuat arus pada R1, pada R2 dan pada total. Nah, kenapa? Karena di sini yang bagian atas kita sebut saja sebagai percabangan 1. Nah, kita sebut saja sebagai I1. Yang bagian bawah adalah kita sebut sebagai I2. Yang bagian tengah sebut dengan I total ya. Dan kita anggap baterai tidak memiliki hambatan dalam, sehingga tidak ada I yang lainnya dan tidak ada percabangan yang lain. Oke, karena kalau misalnya ini kalau misalnya kita lihat opsi yang pertama 0,1 ampere melewati R1 kan ada di I1, berarti ini mencari I1. Nah, apakah benar ya? Kalau R4 itu bagian bawah ya, berarti dia merupakan I2, menjawab I2. Melewati R1 berarti ini menjawab, kalau R1 itu I1. Kalau yang mana ada R1 adalah I1 dan R4 adalah I2. Kalau 0,3 ampere melewati R1 dan R4 ini menjawab I1 dan I2, tidak menjawab I total ya. I1 dan I2. Nah, gitu. Nah, berarti kita yang angka yang pertama adalah mencari I total dulu ya, Dede. Tidak ada di dalam opsi yang menjawab I total ya. Berarti kita cari I total dulu. Cari I total atau arus total. Gimana caranya? Berarti kita harus cari R ekuivalen ya. Nah, kita harus cari R ekuivalen 1 ya. R pengganti ekuivalen 1 berarti bagian atas sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. R1 tambah R2 tambah R3. Kalau kita tambahkan 20 tambah 20 tambah 20 adalah 60 ya. 60 ohm. Berarti R ekuivalen 2 yang bagian bawah atau R seri ekuivalen ya adalah R4 tambah R5.
Nah, kalau ditambahkannya berarti hasilnya adalah 15 tambah 15 adalah 30 ohm. Nah, sekarang kita harus mencari total ya, R ekuivalen 1 dan R ekuivalen 2. Berarti kita cari R total ya, R total atau R ekuivalen total. Sama dengan REQ1 di atas perkalian ya Dada ya. R ekuivalen 2 per RQ1 tambah R ekuivalen 2 ya. Kalau kita kalikan berarti 60 kali dengan 30 dibagi dengan 60 tambah 30. 60 kali 30 itu bisa 1800, 1800, 60 tambah 30 adalah 90. Kalau 180 bagi 9 adalah 20 ohm. Jadi hambatan pengganti total adalah 20 ohm ya Dada ya. Selanjutnya kita cari I total itu sama dengan, berarti kita tinggal bagikan aja ya bahwa V total atau dengan disebut dengan VGGL ya. VGGL dibagi dengan R total. Nah, ini dia GGL-nya adalah 6 volt ya. Baterai berarti ya. 6 dibagi dengan 20. 6 bagi 20 adalah 3, tinggal sederhana 3/10 atau disebut dengan 0,3 saja. 0,3 ampere. Nah, setelah dapat I total, baru kita lanjut untuk lebih serius lagi mencari pemisahan I-nya ya. Bahwa hambatan arus dan hambatan itu berbanding terbalik deh ya. Berbanding terbalik, sehingga untuk menjadikan perbandingan I1 dan I2 ya. I1 berbanding I2 itu sama dengan 1 pada rangkaian paralel ya. 1 per R1 RQ1 ya. RQ1 berbanding 1 per RQ2 RQ2. Nah, seperti itu kira-kira ya. Itu pembagian untuk arusnya. Nah, kita akan cari pada I1 dulu ya, I1. Atau kita cari perbandingan dulu, kan kita sudah dapat RQ1 dan RQ2. RQ1 itu 60 ya, berarti 1 per 60 berbanding dengan 1 per 30. Seperti itu ya Dede ya. 1 per 60 berbanding 1 per 30. Nah, KPK dari KPK 60 dan 30 adalah 60 sendiri ya. Tinggal kita kali distribusi 60 sebagai KPK. Maka hasilnya akan menjadi 1 ya. 1 banding 2. Nah, maka arus 1 dan arus 2 adalah 1 banding 2. Nah, untuk mencari arus 1 berarti I1 kita akan dapatkan dengan cara apa? Boleh cara perbandingan ya. I1 berarti kita pakai angkanya I1 itu yang depan ini. Nah, berarti 1 per 1 tambah 2 dikali dengan arus total gitu dia ya. Berarti 1 per 3 dikali dengan arus totalnya itu 0,3 sama dengan 0,1 ampere. Nah, seperti ini jawabannya untuk I1. Untuk mencari I2 gampang saja, karena I2 adalah I total dikurangi dengan I1. I total adalah 0,3 dikurangi dengan 0,1 berarti I2 adalah 0,2 ampere. Nah, berarti jawaban yang benar dari A, B, C, D, E adalah A. Seperti itu ya. Jawaban yang benarnya adalah A. Yang menjawab I1 sama dengan 0,2 ampere, yaitu yang melewati R1. Semoga memahami untuk nomor 4 ya Dedek. Nah, pada nomor yang terakhir kita akan membahas penggunaan hukum Kirchhoff 2 dan hukum Kirchhoff 1 ya Dedek ya. Nah, di sini diberikan bahwa sebuah gambar rangkaian listrik tentukan kok arus mengalir pada RY. Dia menyuruh kita untuk mencari RY ya, berarti pada tengah ya, berarti untuk mencari I2 dan I3. Nah, yang pertama sekali kita prediksi saja loop ya. Ini 12 volt, yang kiri ini 12 volt, yang ini 6 volt, yang ini 18 volt. Kita prediksi saja langsung otomatis ya. Loopnya itu dari panjang yang ini, panjang si 12 volt, karena lebih besar dari 6 volt ya, mengalir ke sini. Berarti 6 volt kalah gitu, karena panjangnya mengalir ke sini. Yang ini 18 melawan 6 volt, prediksi kita adalah ke arah sini. Nah, berarti loop di tengah adalah loop penjumlahan ya. Arus yang di tengah adalah penjumlahan dari kedua loop kiri dan kanan. Berarti kita langsung buat persamaannya apa? Persamaannya adalah persamaan GGL ya. Persamaan hukum Kirchhoff 2. Apa itu persamaan hukum Kirchhoff 2? Sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita bikin untuk persamaan yang pertama ya.
Apa sih bagian yang pertama? Berarti loop 1. Loop 1 ya. Loop 1 berarti 12 volt dia ketemu pendek, 6 volt ketemu panjang, berarti 6 ya, 6 dikurang 12. Nah, ini volt ya. Nah, berarti I kali R nya rupanya I1 kali 6 ya. Ditambah dengan, karena harus I kali R kan, I kali R berarti hanya RX yang ada di sana, dan yang di bawah adalah RY, berarti I1 dikali dengan 6 ohm ditambah dengan I1 tambah I2 dikali dengan 6 ohm untuk RY ya, dikali dengan 6 ohm, berarti ini harus sama dengan 0. 6 kurang 12 adalah minus 6, pindah ke sana jadi positif 6, berarti 6I1, sini ada 6I1, berarti ada 12I1, karena I1 kali 6, 6I1, I1 kali 6, keluar 6I1 juga, berarti 12I1, karena ditambahkan 6 tambah 6 adalah 12, berarti ada 6I2, tambah 6I2 sama dengan 6, nah semuanya bagi 6 ya, karena 12, 6, 6, bagi 2, bagi 6, sorry, 12 bagi 6 adalah 2I1, tambah I2, sama dengan 1. Nah, seperti itu. Ini persamaan pertama ya, Dede ya. Lalu ada persamaan yang kedua, kita ambil dari yang loop yang sebelah kanan. Nah, 18 itu jadi negatif ya, berarti yang positif 6. 6 dikurang 18 lalu ditambah dengan I2 kali 6 ya. I2 kali 6 ditambah dengan I1 tambah I2. I1 tambah I2 dikali dengan 6. Itu hasilnya sama dengan 0. 6 kurang 18 ada min 12. Min 12 pindah ke kanan jadi 12. I2 kali 6 tambah I2 kali 6 adalah 12 I2 sekarang ya, tapi I1 yang jadi 6 ya. 6 I1 tambah 12 I2 menjadi 12. Nah, semua ini bagi 6 karena FPB nya ada 6, berarti ini tinggal 1 I1 tambah 2 I2 sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Ini persamaan yang kedua, lalu kita eliminasi ya. Kita eliminasi. Karena kita lihat I1 dan I2 tidak sama, maka kita kalikan salah satu bagian bawah dengan penyama. Penyamanya bagaimana? Ini kali 2 ya, supaya jadi I1. Berarti hasilnya berapa adik-adik? Menjadikan di hasilnya adalah 2I1 tambah 4I2 sama dengan 4. Nah, sekarang tinggal eliminasi. Eliminasi. Berarti kalau kita eliminasikan, dia menjadi apa? 2I1 tambah I2 sama dengan 1, berarti ada 2I1 tambah 4I2 sama dengan 4. Kalau kita kurangi adalah, nanti hasilnya adalah I2 sama dengan 4I2 sama 3I2 sama dengan 3, maka I2 sama dengan 1. I2 sama dengan 1 ampere ya. Baru itu nanti kita substitusi yang ini kepada persamaan yang pertama, berarti 2I1 tambah 1 ampere sama dengan 1, berarti 2I1 sama dengan 0. 2I1 sama dengan 1 kurang 1 ya, jadi 0, berarti I1 menjadi 0 juga. Berarti untuk arus yang di tengah hanya mengalir sebanyak I2 saja ya, karena yang di tengah adalah I tengah atau I3 saja. I3 sama dengan I1 tambah I2 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1 ampere. Oke, sekian dulu pembelajaran kita. Semoga memahami semua contoh soal yang sudah kakak berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu, dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.